Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi bahasa Inggris. Mengingat mayoritas dari kalian adalah siswa SMP kelas 3 yang akan masuk SMA semester depan, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bahasa Inggris kelas 10 SMA atau 1 SMA, yaitu conversation. Seperti yang kita tahu, conversation itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika kita berinteraksi dengan orang yang sudah kita kenal maupun dengan orang yang belum kita kenal. Jadi, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memulai conversation, baik itu dengan orang yang sudah kita kenal dan orang yang belum kita kenal. Dan kita juga akan mempelajari bagaimana sih cara mengakhiri conversation dalam bahasa Inggris itu dengan baik dan sopan. Mari kita mulai. Jadi, pembahasan yang pertama adalah bagaimana cara kita memulai sebuah conversation atau sebuah percakapan. Yang pertama itu ada greeting. Ketika kita memulai percakapan, kita harus menyapa terlebih dahulu. Sapaan yang dapat kita gunakan yaitu seperti good morning ketika menyapa di pagi hari, evening, afternoon, atau dapat kita gunakan sapaan lain seperti hello, hi, hi there, atau hello there. Selanjutnya ada small talk. Ketika kita sudah menyapa, kita harus basa-basi istilahnya ketika ingin masuk ke inti percakapan. Basa-basi itu kita dapat juga menanyakan kabar, kamu apa kabar, how are you, atau how have you been. Ketika kita dapat menjawab pertanyaan itu dengan I'm fine, cool, I'm good, ketika dalam keadaan baik atau ketika kita dalam keadaan sehat. Kita juga dapat menjawab I'm not really good condition, maaf di sini kurang N. Lalu ketika kita dalam keadaan netral atau dalam keadaan biasa aja gitu kan, kita dapat menjawab same as usual. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana ketika kita bertemu dengan teman lama, membuat percakapan dengan teman lama. Pada umumnya sama saja seperti percakapan pada umumnya. Tetapi dalam greetingsnya sangat sering digunakan long time no see ketika kita bertemu dengan teman lama. Wah, sudah lama tidak berjumpa, kayak gitu kan, udah lama banget ya nggak ketemu. Lalu kalau kita atau kalian ingin lengkap gitu kan ungkapannya, kita juga dapat menambahkan I haven't seen you in, ibaratnya nggak ketemu 1 tahun, kita dapat menambahkan in a year, or kita nggak ketemu dalam 1 bulan, kita dapat menambahkan in a month. Di sini kita menggunakan verb 3 karena di sini kita menggunakan present perfect tense. Mengapa menggunakan present perfect tense? Karena ungkapan di sini mengungkapkan wah sudah sangat lama tidak bertemu, seperti itu. Lalu sama saja yang kedua itu ada small talk atau basa-basi istilahnya. Ibaratnya udah lama nih nggak ketemu, terus tidak sengaja ketemu di pasar atau di swalayan, kita menggunakan what a surprise, wah kayak gitu kan, atau what have you been up to, apa yang kamu lakukan. Ketika kita mendengar hal seperti itu dari teman lama kita dapat menjawab, bisa saja kita menjawab I'm busy atau I have been busy. Kita juga dapat menanyakan kembali
how about you, bagaimana dengan kamu, kayak gitu. Setelah tadi kita membahas bagaimana ketika kita bertemu dengan teman lama atau memulai percakapan dengan teman lama, sekarang kita akan membahas how to introduce yourself atau bagaimana cara memperkenalkan dirimu. Biasanya itu menggunakan patokan 5W1H. Tapi hal pertama yang paling penting yang kita sampaikan atau kita kenalkan tentang diri kita kepada orang lain, terutama orang yang baru kita kenal, adalah nama atau name. Pertanyaan yang dapat kita sampaikan terkait nama adalah what is your name? Dengan pertanyaan ini kita dapat menjawab my name is Sagia misalnya. Yang kedua adalah mengenai place atau tempat. Pertanyaan mengenai tempat itu dapat berupa where do you live, di mana kamu tinggal, atau where do you come from, dari mana asalmu. Dengan pertanyaan seperti itu kita dapat menjawab, misalnya where do you live, I live in atau at. Kita dapat menggunakan in atau at. Kenapa seperti itu? Karena kata in itu digunakan ketika kita mendeskripsikan atau menjawab keterangan tempat yang berupa kota. Misalkan I live in Banda Aceh, kayak gitu kan. Kalau ibaratnya at itu kita gunakan untuk keterangan tempatnya itu menunjukkan jalan, misalnya I live at jalan Banda Aceh Medan, misalnya kayak gitu kan. Terus ada where do you come from, dari mana asalmu. Kita dapat menjawab I come from Sigli atau Takengon misalnya kan. Lalu yang ketiga kita dapat menyampaikan atau memberitahu umur kita itu berapa. Dengan pertanyaan yang bisa kita sampaikan terkait umur adalah berapa umur kamu atau how old are you. Dengan pertanyaan seperti itu kita dapat menjawab I am 15 years old misalnya, karena mayoritas kalian masih kelas 3 SMP kan. Lalu yang keempat itu kita dapat menggambarkan karakter kita atau personality kita. Misalkan I am a cheerful person, aku adalah seorang yang ceria misalnya kan. Terus terkait personality kita juga dapat menanyakan what is your hobby, apa hobi kamu, dengan jawaban misalnya my hobby is singing misalnya, seperti itu. Selanjutnya pembahasan terakhir, yaitu bagaimana cara untuk mengakhiri sebuah conversation atau percakapan. Cara yang pertama itu adalah direct atau secara langsung. Misalnya setelah percakapan inti itu selesai, kita langsung mengucapkan perpisahan atau pamit gitu kan, seperti see you later or goodbye or bye bye. Tapi bye bye itu kurang sopan seperti itu kan. Dan direct ini jarang sekali dilakukan karena dianggap kayak takutnya ketika kita menggunakan direct ini, menggunakan see you later or goodbye, ketika setelah percakapan inti berakhir kita bakal dianggap sombong kayak gitu. Terus sebaiknya urutan yang baik itu kita harus yang pertama small talk atau basa-basi terlebih dahulu. Kita juga dapat menggunakan ekspresi seperti oh look at the time, lihat waktu, kayak gitu kan. Lihat waktunya, jam berapa nih, kayak gitu, udah jam berapa nih. Terus dapat menggunakan well I'm sorry I need to go, baiklah
maaf aku harus pergi, kayak gitu. Terus setelah itu, ketika kita ingin berhubungan lagi dengan orang itu, menghubungi orang itu, tetap berhubungan, keep in touch, kita dapat menggunakan I will call you later, aku akan menghubungimu kembali, atau aku akan menghubungimu nanti. Terus misalnya kalau ibaratnya kita sama orang yang baru kenal gitu kan, terus tukeran nomor HP, kita dapat menggunakan save my phone number. Setelah itu baru deh kita menggunakan direct ini yang terakhir, see you later atau goodbye, seperti itu. Itu tadi pembahasan bahasa Inggris untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa dicatat, dan mohon maaf masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam teknik penyampaiannya. Semoga kedepannya video ini akan menjadi video yang lebih baik dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.